Alhamdulillahilladzi ni'matahu tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau annal ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bihis sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang agung ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk sekalian jamaah Masjid Al-Mutmainah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena ketakwaan itu merupakan kendaraan kita untuk menghadap Rabbul Allah Rabbul Alamin, yang mana ketakwaan itu merupakan bekal seorang hamba kepada untuk menghadap Rabbnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah bekal oleh kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun yang lalu, bahkan 4 tahun yang lalu, bangsa kita sedang dirundung malang. Negara-negara NKRI sedang menghadapi musibah, bala serta bencana. Hingga detik ini berita-berita tersebut masih belum begitu reda, bahkan bertambah. Musibah macam apa? Dari mana asalnya? Kok kenapa ada musibah dalam suatu negeri? Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bangsa yang berketuhanan, bangsa yang memiliki umat Islam yang terbesar di dunia. Seyogyanya kita harus mengukur, introspeksi diri, kenapa hal ini bisa terjadi. Terlebih-lebih polemik serta dekadensi moral serta peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan negeri ini terpuruk. 2 faktor yang sangat sekali miris diberitakan di media-media. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah politik. Kita lihat dari sisi ekonomi. Akhir-akhir ini kita banyak berita bahwa kemiskinan mulai merajalela, kekurangan pangan dan lain sebagainya, bahkan masuk kepada wilayah ketenaga kerjaan. PHK mulai diberlakukan di mana-mana perusahaan, sehingga masyarakat Indonesia umumnya, umat Islam khususnya, mulai kehilangan daya beli untuk membiayai kehidupannya, keluarganya. Kehidupan minimum dari suatu tenaga kerja mulai merosot, harga-harga melambung tinggi,
para pedagang banyak, pembeli sedikit. Itulah yang harus kita cermati. Nah, oleh karena itu kita introspeksi sebagai bangsa dan warga negara yang baik. Tentunya mulai saat sekarang kita mawas diri dan waspada bagaimana kita memperbaiki diri dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah. Karena tidak mungkin, karena Allah dan Rasulnya telah mengingatkan melalui hadis yang sangat panjang dan sahih banget. Melalui hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan melalui beberapa sanadnya, hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Hadatsana Abu Nu'aim, Hadatsana Zakaria qala sami'tu Amiran yaqulu sami'tu Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kama sali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum fa qalu law anna akharna fi nasibina harqan walam nu'di min fawqana fa intan rakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Ini pesan Rasulullah SAW dalam menghadapi kondisi kekinian, yang mana dari aspek inilah ternyata kita lengah, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan syariat Allah, yaitu orang-orang yang melanggar dalam hadis ini, itu masuk dalam suatu perahu, bagaikan suatu kaum yang berbagi tempat di atas perahu tersebut. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan orang-orang yang di bawah menginginkan air ke atas tentu harus melewati orang-orang yang di atas. Itu merupakan gambaran kondisi bangsa Indonesia saat ini. Negara Indonesia ibarat perahu, harus kita jaga dari segala gelombang yang menerpa, apalagi kebocoran. Kebocoran yang dimaksud dari sini, pemaparan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Al-Bukhari, menyampaikan, memberikan penjelasan hadis ini dengan katanya, hadis ini memberikan tazkirah sebagai pelajaran, sebagai hukuman bagi siapa saja yang menimpa satu kaum dari perbuatan yang diperbuat manusia di sekitar yang di dalam perahu tersebut, dan tidak ada upaya untuk menegurnya atau memperbaikinya. Dari uraian hadis tersebut ada dua yang kita garis bawahi. Pertama, orang-orang yang ada di atas dan orang-orang yang ada di bawah. Kondisi ini diumpamakan seperti pemimpin dan rakyat. Yang di atas kapal enak-enak dengan minum lega bebas. Kapal pesiar, kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang di atas kapal biasanya dengan segala fasilitas yang mewah, makanan yang nikmat, serta diimbangi dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang ada. Berbedanya yang di bawah, yang di area mesin membutuhkan fasilitas tersebut, yang diterima hanya gerah, panas, brutal di dalamnya. Nah, itu gambaran. Akhirnya orang yang di bawah brutal, tidak puas dengan segala yang ada, tidak mau melakukan proses pengambilan air minum atau makanan melalui proses ke atas, tetapi membolongi dinding kapal yang ada di bawah. Apa yang terjadi? Perahu bocor, akhirnya tenggelam bersama. Itulah bangsa kita, itulah Indonesia. Dalam skala kecil, itulah perusahaan. Jadi manakala perusahaan dalam keadaan failin atau sebaliknya perusahaan dalam keadaan megah, sementara yang di bawah terengah-engah, capek dan lelah, sementara tidak berbagi hasil yang diupayakan, maka akan terjadi polemik. Di bawah resah,
akhirnya jalan pintas dilakukan. Itu yang harus kita jaga dan harus kita pelihara, jangan sampai hal itu terjadi. Oleh karena itu ada hadis dari Ibnu Majah yang cukup memberikan inspirasi bagi kita, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, ya ma'syaral muhajirin, hai sekalian kaum muhajirin, ada 5 perkara, apabila 5 perkara itu dilaksanakan sangat sekali mengerikan. Yang salah satunya adalah wa manahkum a'immatuhum bi kitabillah yatahayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'sahum bainahum. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin negara, pemimpin pemerintah, pemimpin daerah ataupun pemimpin perusahaan tidak berhukum pada ketentuan yang normatif atau ketentuan hukum yang syar'i dengan landasan kitabullah, mengambil yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah, tetapi mereka malah mengambil keputusan sepihak atau seenaknya saja dengan segala kekuasaannya, maka Allah akan turunkan persengketaan, perselisihan, kemiskinan, keresahan, dan ketidakadilan di suatu negara tersebut atau di suatu instansi tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bisa menjaga diri, mawas diri, sama-sama jaga kapal ini, jaga perahu ini, jangan sampai bocor. Karena bocor bukan hanya yang berbuat saja, tetapi semuanya. Bocor bukan hanya tenggelamnya kapal tersebut, bukan hanya dinikmati oleh orang yang pembesar, bahkan yang terzalimi juga akan ambruk, akan ikut tenggelam. Mari sama-sama tetap jaga emosi kita, jaga perasaan kita, jaga negara Indonesia tercinta supaya menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ada satu peringatan dari kalam Allah, mudah-mudahan ini jadi pengingat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya Allahu a'lam bishawab. Jikalau sekiranya negeri-negeri beriman dan bertakwa, penduduknya beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka yaitu pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Tetapi mereka malah mendustakan ayat Allah, maka kami akan siksa mereka oleh sebab perbuatan tersebut. Surat Al-A'raf 96. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi fa qala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in.
ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلى الكفرة والمبتدع والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.